Sahabat fakta sejarah yang beriman, marilah kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul video ini, kenapa saya percaya Islam? Alasannya ada pada ledakan Big Bang, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Big Bang adalah teori kosmologi yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa alam semesta yang kita kenal saat ini berasal dari suatu titik yang sangat kecil, padat, dan panas yang kemudian mengalami ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Apa yang terjadi setelah Big Bang? Ekspansi alam semesta. Setelah ledakan terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan sangat cepat. Proses ekspansi ini terus berlangsung hingga saat ini. Pembentukan materi. Energi yang sangat besar dari ledakan tersebut kemudian mendingin dan memadat, membentuk partikel-partikel dasar seperti proton, neutron, dan elektron. Partikel-partikel ini kemudian bergabung membentuk atom-atom sederhana seperti hidrogen dan helium. Pembentukan struktur atom-atom sederhana ini kemudian bergabung membentuk bintang, galaksi, dan semua struktur kosmik yang kita amati saat ini. Bukti yang mendukung teori Big Bang. Radiasi latar belakang kosmik. Ini adalah radiasi sisa dari Big Bang yang terdeteksi di seluruh alam semesta. Radiasi ini memiliki suhu yang sangat rendah dan sangat seragam, sesuai dengan prediksi teori Big Bang. Pergeseran merah. Cahaya dari galaksi yang jauh terlihat bergeser ke arah spektrum merah. Ini menunjukkan bahwa galaksi-galaksi tersebut sedang menjauh dari kita, yang mendukung teori ekspansi alam semesta. Kelimpahan unsur-unsur.
Kelimpahan unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium di alam semesta sesuai dengan prediksi teori Big Bang mengenai pembentukan unsur-unsur. Setelah ledakan besar, hal-hal yang masih menjadi misteri. Meskipun teori Big Bang telah banyak didukung oleh bukti-bukti, masih ada beberapa hal yang belum terjelaskan sepenuhnya, seperti apa yang ada sebelum Big Bang, apa yang menyebabkan Big Bang terjadi, apa yang akan terjadi pada alam semesta di masa depan. Tafsir Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa kaum musyrikin dan kafir Mekah tidak memperhatikan keadaan alam ini dan tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang luas ini. Padahal dari berbagai peristiwa yang ada di alam ini dapat diperoleh bukti-bukti tentang adanya Allah serta kekuasaannya yang mutlak. Langit dan bumi yang dulunya merupakan suatu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan keduanya. Bumi sebelum menjadi tempat hidupnya berbagai makhluk hidup adalah sebuah satelit, yaitu benda angkasa yang mengitari matahari. Satelit bumi yang semula panas sekali ini karena berputar terus-menerus maka lama-kelamaan menjadi dingin dan berembun. Embun yang lama menjadi gumpalan air. Inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk. Menurut para ilmuwan sains dan teknologi, ada 3 pendapat yang terkait dengan kehidupan yang dimulai dari air, yaitu, pertama, kehidupan dimulai dari air, dalam hal ini laut. Teori modern tentang asal mula kehidupan belum secara mantap disetujui sampai sekitar 2 atau 3 abad yang lalu. Sebelum itu, teori yang mengemuka mengenai asal mula kehidupan adalah suatu konsep yang diberi nama generasi spontan. Dalam konsep ini disetujui bahwa makhluk hidup ada dengan spontan ada dari ketidakadaan. Teori ini kemudian ditentang oleh beberapa ahli di sekitar tahun 1850-an, antara lain oleh Louis Pasteur. Dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huxley dan sampai penelitian masa kini, teori lain ditawarkan sebagai alternatif. Teori ini percaya bahwa kehidupan muncul dari rantai reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia ini dipercaya dimulai dari dalam air laut, karena kondisi atmosfer saat itu belum berkembang menjadi kawasan yang dapat dihuni makhluk hidup karena radiasi ultraviolet yang terlalu kuat. Diperkirakan, kehidupan bergerak menuju daratan pada 425 juta tahun yang lalu saat lapisan ozon mulai ada untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet. Kedua,
Peran air bagi kehidupan dapat juga diekspresikan dalam bentuk bahwa semua benda hidup, terutama kelompok hewan, berasal dari cairan sperma. Diindikasikan bahwa keanekaragaman binatang datangnya dari air tertentu, sperma, yang khusus dan menghasilkan yang sesuai dengan ciri masing-masing binatang yang dicontohkan. Ketiga, pengertian ketiga adalah bahwa air merupakan bagian yang penting agar makhluk dapat hidup. Pada kenyataannya, memang sebagian besar bagian tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Misalnya saja pada manusia, 70% bagian berat tubuhnya terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan lama apabila 20% saja dari sediaan air yang ada di tubuhnya hilang. Manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari tanpa makan, akan tetapi mereka akan segera mati dalam waktu 3-10 hari tanpa minum. Juga diketahui bahwa air merupakan bahan pokok dalam pembentukan darah, cairan limpa, kencing, air mata, cairan susu dan semua organ lain yang ada di dalam tubuh manusia. Dari uraian di atas, sangat jelas peran air bagi kehidupan, dari mulai adanya makhluk hidup di bumi, berasal dari kedalaman laut. Bagi kelangsungan hidupnya, air diperlukan untuk pembentukan organ dan menjalankan fungsi organ, dan memulai kehidupan, terutama bagi kelompok hewan air tertentu yang khusus sperma. Akan tetapi, perlu diberikan catatan di sini, bahwa Al-Quran bukanlah memberikan peluang khusus untuk mendukung teori evolusi. Walaupun semua ayat di atas memberikan indikasi yang tidak meragukan bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup dari air. Ayat terkait An-Nur surah ke-24 ayat 25, Al-Furqan surah ke-25 ayat 54. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa Al-Quran benar-benar merupakan mukjizat yang besar. Kemukjizatannya tidak hanya terletak pada gaya bahasa dan rangkuman yang indah, melainkan juga pada isi yang terkandung dalam ayat-ayatnya, yang mengungkapkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya, terutama mengenai alam, dengan berbagai jenis dan sifat serta kemanfaatannya masing-masing. Apalagi jika diingat bahwa Al-Quran telah mengemukakan semuanya itu pada abad yang ke-6 sesudah wafatnya Nabi Isa, di saat manusia di dunia ini masih diliputi suasana ketidaktahuan dan kesesatan. Lalu dari manakah Nabi Muhammad dapat mengetahui semuanya itu, kalau bukan dari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya? Perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam berbagai bidang membenarkan dan memperkokoh apa yang telah diungkapkan oleh Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Dengan demikian,
Kemajuan ilmu pengetahuan itu seharusnya mengantarkan manusia kepada keimanan terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran, terutama keimanan tentang adanya Allah serta semua sifat-sifat kesempurnaannya. Setelah menghidangkan ilmu pengetahuan tentang kejadian alam ini, yaitu langit dan bumi, selanjutnya dalam ayat ini Allah mengajarkan pula suatu prinsip ilmu pengetahuan yang lain, yaitu mengenai kepentingan fungsi air bagi kehidupan semua makhluk yang hidup di alam ini, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Maka Allah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Pada masa sekarang ini, tidak ada orang yang akan mengingkari pentingnya air bagi manusia. Baik untuk bermacam-macam keperluan hidup manusia sendiri, maupun untuk keperluan binatang ternaknya, ataupun untuk kepentingan tanam-tanaman dan sawah ladangnya, sehingga orang melakukan bermacam-macam usaha irigasi untuk mencari sumber air dan penyimpanan serta penyalurannya. Banyak bendungan-bendungan dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan air, yang kemudian disalurkan ke berbagai tempat untuk berbagai macam keperluan. Bahkan di negeri-negeri yang tidak banyak mempunyai sumber air, mereka berusaha untuk mengolah air laut menjadi air tawar, untuk mengairi sawah ladang dan memberi minum binatang ternak mereka. Ringkasnya manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Manusia dan hewan sanggup bertahan hidup berhari-hari tanpa makan, asalkan ia mendapat minum. Akan tetapi ia tidak akan dapat hidup tanpa mendapatkan minum beberapa hari saja. Demikian pula halnya tumbuh-tumbuhan, apabila ia tidak mendapat air, maka akar dan daunnya akan menjadi kering, dan akhirnya mati sama sekali. Di samping itu, manusia dan hewan, selain memerlukan air untuk hidupnya, ia juga berasal dari air, yang disebut nutfah. Dengan demikian, air adalah merupakan suatu unsur yang sangat vital bagi kejadian dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, apabila manusia sudah meyakini pentingnya air bagi kehidupannya, dan meyakini pula bahwa air tersebut adalah salah satu dari nikmat Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah serta untuk mengingkari nikmatnya yang tidak ternilai harganya. Pada akhir ayat ini Allah mengingatkan kita semua, apakah dengan kemahakuasaan Allah ini manusia masih tidak mau beriman? Manusia yang memiliki akal dan mau mempergunakan akalnya seharusnya dapat memahami isi alam ini dan kemudian menjadi orang yang beriman.